via daring atau tidak bertatap muka. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang identifikasi benda dan mengenal aturan waktu kita berkunjung ke tempat wisata. Namun sebelum itu mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani, selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu Taza himbaukan untuk setiap harinya kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga kondisi tubuh, menjaga pola makanan dan pola hidup sehat agar kita senantiasa bugar dan sehat untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Baiklah Aisyah kesayangan Taza, hari ini kita akan mempelajari tentang identifikasi benda atau ciri-ciri benda ya. Dimana kemarin kita sudah mempelajari tentang benda padat, benda gas, dan benda cair. Oke, hari ini kita mengidentifikasi atau mengelompokkan ciri-ciri benda tersebut. Benda itu ciri-cirinya termasuk ke benda padat atau ke benda cair ataupun ke benda gas. Oke, di sini kita bisa dibuka halaman 148. Nah, di halaman 148 itu ada kolom di situ ada nomor 1 contohnya batu. Di situ hanya nomor 1 dikasih contoh batu. Nah, batu itu termasuk ke benda padat. Kenapa? Ya, sebentar ada ulas lagi. Di mana benda padat itu ciri-cirinya adalah tidak bisa berubah bentuk. Ya, tidak bisa berubah wujud, tidak bisa berubah bentuk. Batu itu meskipun dimasukin ke dalam tas tetap aja bentuknya seperti itu, seperti yang sebelum dimasukin ke dalam tas ya. Kemudian benda cair adalah cirinya yaitu benda yang bisa berubah wujud ya. Awalnya itu misalkan di gelas, jadi berbentuk seperti gelas. Nah, apabila air minum itu, cairan itu dimasukin ke dalam botol minum, maka dia akan berubah wujud, berubah bentuknya seperti botol air minum. Itulah benda cair, yaitu benda yang bisa atau yang dapat berubah wujud, berubah bentuk ya. Kemudian benda gas, cirinya itu terasa tapi tidak terlihat. Nah, itu benda gas ya. Untuk benda gas yaitu benda yang terasa sama kita tapi tidak terlihat oleh kasat mata kita, itu benda gas. Sekali lagi, benda padat itu benda yang tidak bisa berubah wujud ya. Kemudian benda cair yaitu benda yang dapat berubah wujud atau berubah bentuk. Itu terbalikan atau kebalikannya dari benda gas dari benda padat. Dan ketiga terakhir itu benda gas, yaitu benda yang terasa tapi tidak terlihat oleh kita ya. Oke, di sini ada awan. Nah, awan itu terasa kan ada anginnya gitu kan, awan itu, tapi tidak terlihat oleh kasat mata. Dimana yang putih dan yang biru di langit itu bukan warna awan ya. Jadi awan itu termasuk ke benda gas. Oke, kemudian nomor 3 di sini ada tanah contohnya. Tanah itu benda padat karena tidak bisa berubah bentuk ya, tetap bentuknya seperti itu. Jadi tanah itu masuknya ke bagian benda padat. Oke, yang keempat itu sungai, air sungainya. Air sungai itu benda cair ya, karena bisa berubah bentuk. Nah, dari sungai itu mengalir ke laut, maka cairannya itu, airnya itu akan berubah bentuk menjadi lautan, bukan sungai lagi ya.
Misalkan ini dari sungai, ya, dari hulu sungai, ini ke lautan, maka cairannya itu akan berubah menjadi bentuk lautan yang luas. Kemudian air hujan. Air hujan juga sama. Air hujan awalnya bintik-bintik doang, ya, bintik-bintik turun dari langit, kemudian ditampung di sungai, maka dia bukan bintik-bintik lagi, maka akan menjadi aliran air, kemudian masuk ke lautan, maka dia akan membentang seperti menjadi lautan. Itu karena hujan dapat berubah bentuk, maka hujan itu, air hujan itu menjadi ciri-ciri dari benda cair atau anggota dari benda cair. Kemudian nafas kita itu terasa tapi tidak terlihat. Nah, makanya nafas itu termasuk ke benda gas karena terasa oleh kita namun tidak terlihat, ya. Oke, itu untuk identifikasi benda. Jadi kita sudah bisa membedakan antara benda padat, benda gas, dan benda cair. Kita lanjut ke mengenal aturan tempat wisata. Nah, apabila kita masuk ke tempat wisata atau ke suatu tempat wisata kayak seperti museum atau istana presiden atau tempat-tempat berenang, pokoknya tempat-tempat wisata yang ada di lingkungan kita itu ada aturannya. Tidak hanya kita masuk ke tempat wisata namun tidak mengenal aturan-aturan tersebut. Kita harus mengenal aturan-aturan yang berada di tempat wisata itu. Di sini pada halaman 149 sudah Taza tuliskan di sini aturan-aturan yang ada di tempat wisata. Contohnya, ya, yang pertama itu berpakaian sopan. Nah, apabila kita masuk ke tempat wisata, kita tidak diperkenankan untuk memakai baju pendek, celana pendek karena itu akan mengundang pandangan semua orang, ya. Jadi tidak diperkenankan. Kemudian bersepatu. Kenapa harus bersepatu? Agar kaki kita terlindungi, ya, terlindungi dari luka-luka atau misalkan kan kalau misalkan pakai sandal kita kesandung kemudian luka kakinya. Kan kalau pakai sepatu kan enak, ya, di samping nyaman juga kaki kita terlindungi. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, kita apabila di tempat wisata itu tidak diperkenankan untuk membuang sampah sembarangan. Habis makan buang, itu tidak diperkenankan. Jadi setelah makan biasanya dia kalau Taza ke tempat wisata, setelah makan cangkang itu atau bekas makanan itu dimasukin ke kantong plastik. Kantong plastiknya itu biasanya ada di samping tas, ya, ada di samping tas, jadi tidak jauh. Atau kalau tidak membawa kantong plastik, kita cari tempat sampah yang ada di sekitar situ, baru kita buang nanti ke tempat sampah, ya. Kemudian tidak memegang barang yang ada di lokasi wisata. Jadi tidak hanya misalkan kita berkunjung ke istana presiden nih, ada barang-barang antik banyak, ada barang-barang yang menarik banyak. Nah, kita pegang tuh, ya, udah dipegang, dilus-lus, rusak-rusak, itu tidak diperkenankan, itu tidak boleh. Nah, dan tidak untuk makan dan minum sembarangan. Sudah diterangkan tadi, tidak makan dan minum sembarangan. Jadi kalau makan dan minum itu harus ada tempatnya. Tidak makan sambil berjalan, tidak minum sambil berjalan. Ajaran kita juga sebagai ajaran Islam tidak memperbolehkan seperti itu. Jadi makan dan minumlah dengan baik dan pada tempatnya, ya. Dan apabila kita masuk ke tempat wisata itu harus dengan bimbingan pemandu, kalau tidak dengan arahan yang diarahkan oleh petugas setempat. Jadi apabila misalkan kita diperkenankan melewati jalur kanan, kita jangan melewati jalur kiri. Apabila kita diperbolehkan untuk lurus melewati jalur ke depan, kita harus mengikuti jalur yang ada. Jadi jangan sampai kita melanggar aturan yang ada di tempat wisata. Aturan-aturan yang ada di tempat wisata itu gunanya untuk melindungi diri kita juga, untuk kenyamanan semua pengunjung juga, ya. Oke.